buat ibu? Mereka orang baik. Sayangnya anak kandung aku sendiri yang begitu kecil terhadap aku. Sesungguhnya aku terpaksa kembali ke sini karena aku gak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat cucu aku. Bu, ini handphone. Biar ibu bisa telepon bapak kapan aja, Bu. Ibu kenapa kelihatan sedih? Harusnya ibu tuh senang tinggal di sini karena semua keluarga di situ sayang sama ibu. Ibu sedih mikirin Ridho. Bu, gak usah khawatir ya sama Ridho. Ridho itu anaknya baik, anaknya jujur. Aku yakin Ridho tuh bisa jaga diri kok. Ya udah sekarang ibu istirahat ya. Ibu gak usah mikirin apa-apa. Sini aku bantuin. Ayo, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Kasihan Bu Aminah. Dia kayaknya nggak mau jauh dari Ridho. Ridho, kamu tuh laki-laki yang nggak mudah buat dilupain. Kamu tuh udah penyayang, lemah lembut. Astagfirullahaladzim, kok aku jadi tiba-tiba mikirin Ridho ya? Daripada aku ngelamun gak jelas, mending aku siapin kue buat Ridho bekal ke Jakarta. Ridho. Ih, mukanya jangan sedih gitu dong. Kamu gak usah khawatir tentang ibu. Ibu sekarang lagi istirahat di kamar. Nih. Ini apa? Kue. Ini buat bekal kamu di jalan. Itu kuenya bikin aku sendiri loh. Makasih ya, Fit. Aku minta tolong ya, kamu jagain ibu. Siap. Kamu gak usah khawatir, aku bakal jagain ibu dengan baik. Dan aku juga bakal ingetin ibu buat nelfon kamu dan Pak Ruslan. Sekali lagi makasih ya, Fit. Sama-sama, Dok. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku titip salam buat adik aku ya. Hati-hati, Dok. Gak banyak pria yang sebaik Ridho saat ini. Tapi Vita beruntung banget punya dia. Terima kasih banyak. Salam buat sahabat saya Ruslan. Kalau nanti dia sudah bangun. Baik Pak, saya akan salamkan insya Allah. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Ya, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jangan biarkan bos kamu itu terus-menerus kesini, Mas. Ini bahaya. Dia bisa tahu keadaan Bapak sebenarnya gimana. Iya, nanti aku pikirkan caranya. Terus kenapa tadi pakai foto-foto? Itu untuk nunjukin ke teman-teman kantor kamu supaya mereka tuh tahu kamu dekat sama bos. Emang kenapa? Aduh, kamu nih, nanti saya jelasin di dalam. Ini soal investasi. Yuk. Begini ya, hafal. Dok, alhamdulillah kamu udah sampai. Tadi pas kamu WA aku langsung kesini. Untung aja majikan aku ngizinin. Ya Allah, Fit. Banyak kenangan di rumah ini. Kenangan aku sama Bapak. Kamu udah tahu Bapak di mana? Tadi aku sempat tanya-tanya sama tetangga sini, tapi sama sekali nggak ada yang lihat Bapak, Dok. Ya Allah. Semoga Bapak baik-baik aja ya Allah. Amin. Terus sekarang kamu tinggal di mana dong, Dok? Aku nggak peduli Fit tinggal di mana, aku tinggal di emperan juga aku bisa. Tapi yang paling penting aku pengen ketemu Bapak. Aku harus cari Bapak. Besok aku temenin kamu buat cari Bapak ya. Gimana kabar Ibu?
Ibu baik-baik aja, Fit. Cuma dapat salam dari Fitri. Rido, lu liatin tuh Rido. Gue minta ganti rugi nih. Gara-gara lu ya, kontrakan gue kebakar. Pak, teh waktu kebakaran ngasih di luar kota, Pak. Alah, lu jangan banyak alasan. Semenjak lu tinggal di sini ya, gue jadi apes. Liatin tuh, kontrakan gue jadi angus semuanya. Sekarang mendingan lu pergi dari sini. Ngapain lagi liatin saya? Udah pergi sana. Dingin. Aminah. Aminah mana? Aminah. Bapak dari tadi berisik banget. Aminah. Panggil-panggil Aminah. Aminah. Bangun, minum ini. Minum. Gak mau. Minum, biar bapak nggak ngikut terus-terusan. Buka mulutnya. Buka mulutnya, buka. Ayo, terus. Buka. Terus. Pak, udah, diam sekarang. Diam. Kok telepon papa mati sih? Apa dia lupa ngecas ya? Rido pernah bilang kalau papa selalu lupa ngecas. Tapi nggak seperti biasanya. Dia selalu ingin tahu keadaan aku. Ya Allah. Aku emang gak bisa berbuat apa-apa secara langsung sama ibu. Karena Rido ngancem aku akan membeberkan semuanya sama mertuaku. Selain itu, ada Fitri yang selalu ngawasin ibu. Dan kalau ada apa-apa dia pasti ngomong sama Rido. Tapi aku bisa ngelakuin cara lain buat mengusir ibu dari sini secara halus. Mumpung ibu masih di luar, aku akan bikin seluruh keluarga ini gak suka sama ibu. Rasain tuh. Ibu pasti dianggap gila. Atau paling enggak ibu dikira udah pikun. Fitri. Waduh, gawat. Suara apaan tuh? Suara apaan tuh? Perasaan tadi ada orang deh, tapi nggak ada siapa-siapa. Besar tempat tidur.
Aduh, Fitri. Bau apa sih nih? Hah? Bu, ibu sakit perut. Ibu buang-buang air di situ. Enggak. Udah Bu, ibu gak usah malu. Bilang aja sama aku kalau ibu sakit perut, biar nanti aku bilang sama Bu Lia buat panggilin dokter. Ibu gak sakit perut. Ibu baik-baik aja kok. Tapi spraynya basah Bu, ada kotorannya juga. Tapi sekarang spraynya udah aku ganti kok. Mungkin semalam ibu gak sadar kali ya buang air besar di situ. Ya udah Bu, aku permisi ke belakang dulu ya. Fit? Iya Mbak. Tolong bikinin aku teh ya. Panas dingin? Anget. Siap. Makasih ya Fit. Iya Mbak. Diva, tadi itu Fitri cerita sama Mama tentang Ibu Aminah. Hah? Cerita apa Mah? Iya Fitri bilang, sepertinya semalam Ibu Aminah itu ngompol. Ya buang air gitu, karena kasurnya itu basah. Masa sih Mah? Kayaknya nggak mungkin deh. Mama juga nggak percaya sama Fitri. Tapi tujuannya bohong buat apa? Ya kan? Ya kalaupun itu benar mungkin Ibu Aminah lagi sakit Mah. Mama pikir enggak. Ibu Aminah itu terlihat baik-baik aja kok. Tapi ya apa karena Ibu Aminah udah lanjut usia terus sekarang jadi pikun gitu kali ya? Itu belum seberapa. Kedepannya akan banyak kejadian aneh sama ibu. Dan gue pengen lihat seberapa jauh keluarga ini bisa maafin. Gue yakin di satu titik mereka pasti nggak kuat ngadepin ini semua. Papa di mana ya, Fit? Ada apa ya, Pak? Pak, Bapak kenal sama Pak Ruslan nggak? Pak Ruslan. Duh, saya nggak tahu, Pak. Saya juga baru di sini. Ya udah Pak, makasih ya. Iya. Nih lo lihat, pas bos datang ke rumah gue, lo lihat tuh sama siapa? Wih, bener. Dia itu sahabat bokap gue. Tuh lo lihat. Wah, Van, lu hebat ya. Berarti lu deket banget sama bos sampai kayak begini. Bukan deket lagi, udah sahabat, udah dianggap saudara bapak gue. Waduh. Nih bentar lagi nih, gue yakin gue bakal naik jabatan. Yakin gue. Kalau lu naik jabatan, lu jangan lupa dong sama Sohib. Tenang, masa gue lupa sama lu? Gak bakalan gue lupa. Tenang aja. Itu yang gua tunggu. Tapi gue lagi ada kepepet nih. Kenapa itu? Gue pinjam 10 juta lah. Hah? 10 juta, Van? Aduh, Van, itu kan bukan jumlah yang sedikit, Van. Banyak banget, Van. Iya, gue tahu. Ya tapi itu kalau lo ada, kalau lo nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi jangan salahin gue kalau lo nggak naik jabatan. Ya, lo tahu gue lah. Gue deket banget sama bos. Aduh, gimana ya? Iya, gini, tenang aja, Van. Nanti langsung sesegera mungkin nih buat transfer. Lu butuh kapan? Cepet kan? Iya, lu cepet sih. Oke deh, gampang. Nanti langsung gue transfer. Makasih ya. Oke. Makasih. Yuk. Thank you. Ini orang ketiga yang udah aku pinjemin duitnya di kantor ini. Rina emang pinter. Dengan cara investasi di temannya Rina, uangku akan berlipat ganda dengan cepat. Aku juga bakal cepat kaya. Kalau udah gitu, aku tinggalin deh kerjaan ini dan mulai bisnis baru. Bagus. Udah mulai itu tuh. Sayang, kayak bau gas ya? Bau gas? Iya sayang, bau gas. Ya kan? Ayo kita cek ke dapur sekarang ya. Fitri! Pak, kita cek, Pak. Aduh, Fitri! Fit!
Fitri! Kamu tuh gak mau gas apa? Cepetan! Mah, udah mah, bahaya mah. Ayo sayang. Kok kamu? Ayo mah. Iya, Bu. Bahaya, bahaya, ayo mah. Betul-betul bikin kesel, tau nggak? Kamu kalau kerja jangan ceroboh kayak gitu. Rumah ini hampir aja kebakaran. Tapi tadi saya nggak ke dapur, Bu. Apa kamu bilang? Kamu nggak ada di dapur? Yang nyalain api kompor siapa? Hah? Yang aku lihat di dapur itu Bu Aminah, Bu. Ibu Aminah? Mah, mungkin aja Bu Aminah sekarang udah pikun mah. Mas, kamu kok ngomong gitu sih? Kan aku bilang mungkin bisa iya bisa enggak. Sebentar. Tapi yang dibilang Fana itu juga benar sih. Soalnya hari ini ada 2 kejadian yang bikin kita semua heran. Ya kan? Bagus, Mama setuju sama aku. Sebentar lagi, Ibu bakal diasingin dari rumah ini. Kakek? Fandi, aduh, Kek? kakek pusing. Kek, kakek nggak apa-apa, Kek. Gak apa-apa nak, kepala kakek sakit. Aduh, Fandi, kakek pinjam handphonenya ya. Kakek mau nelpon. Iya, Kek. Sebentar, Kak. Pak, makanannya nih dimakan sampai habis. Ntar kalau nggak dimakan buang-buang nasi lagi. Kamu ngapain di sini? Kerjain PR. Main aja. Ayo. Ini kakek, handphonenya. Kamu masih inget teleponnya Om Rido kan?